Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung yang menyatukan kami di tempat ini. Berkatilah kami para umat-Mu, para jemaat-Mu, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang terus berkarya. Dan yang paling utama, kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengubah kami menjadi pribadi yang selalu beriman, bertekun dalam pengajaran, dan yang paling utama selalu menjadi saksi iman yang hidup. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bimbingan penyuluhan beberapa waktu atau beberapa bulan yang lalu sudah disampaikan, kita sudah mengenal siapakah keturunan Yakub ya. Yakub yang dirubah namanya menjadi Israel. Israel itu artinya bergulat dengan Tuhan dan menang. Yang dimaksud menang itu artinya Tuhan memenangkan dia dari dosa-dosanya ya. Jadi Yakub itu ditebus oleh Tuhan karena penipuan atau segala trik usahanya untuk mulai dari dalam kandungan ibunya Ribka, mereka sudah bergulat ya. Artinya sudah saling bersaing antara Yakub dan Esau. Setelah itu, setelah keluar ya, Esau itu ya duluan dia berbulu, sedangkan Yakub itu ya yang artinya memegang tumit ya. Memegang tumit Esau. Kemudian karena Yakub ini orangnya lemah lembut dan disenangi oleh ibunya Ribka, sering membantu ibunya Ribka di dapur, maka akhirnya Ribka sangat sayang daripada Esau yang ya kerjanya hanya berburu, setelah itu meletakkan buruannya dan yang ngerjakannya adiknya Yakub. Nah, karena si Ishak ini dia kena sakit mata ya, kalau dulu kurang lebih berapa ribu tahun yang lalu sakit mata itu dianggap sakit yang parah karena tidak ada obat tetes mata waktu itu. Jadi Ishak merasa dia akan mati karena buta ya, karena kena taik matanya itu. Ya. Dan akibatnya Ishak bilang, ini kayaknya dia merasa sudah rabun dan dianggap usianya itu sudah mendekati ajal. Akhirnya Ishak sampaikan kepada Esau untuk memberikan dia daging bakaran. Nah, tapi sebelumnya ada sesuatu yang dimainkan Esau ketika dia mendapat buruan. Lalu dia merasa lapar, lalu Yakub dengan triknya, lo mau makan, hak kesulunganmu dijual. Nah, kata pembantu mereka, jangan main-main dengan hak kesulungan. Esau yang lapar itu akhirnya ya udah, karena dia lapar, sesuatu yang paling berharga itu ya dijualnya. Nah, tetapi itu sebenarnya persoalannya karena Yakub memang sudah ya mengincar itu. Nah, kemudian karena mendengar amaran atau wejangan dari ayahnya, Ribka menguping dan akhirnya menyuruh Yakub. Jadi penipuan Ribka dan Yakub ini luar biasa. Sebenarnya Esau ya yang sudah menjual hak kesulungannya, kemudian Esau juga sebenarnya secara tidak sadar tuh sudah tahu sebenarnya, tapi ya karena ini adalah perintah bapaknya untuk mencari buruan ya. Sebenarnya bisa saja dia mau ngambil kambing domba ya, tapi karena Esau itu merasa dirinya hebat, kuat, ya makanya dia mencari buruan untuk bapaknya ya. Tetapi akhirnya Ribka tahu mengambil bulu kambing ya, karena bulu Esau itu seperti bulu kambing ya. Kemudian Yakub ya dibuatkan bulu oleh ibunya Ribka, lalu memasak dan meminta daging bakar yang diminta oleh ayahnya ya, karena ayahnya merasa permintaan ini terakhir, ingin makan nyaman. Tetapi sebenarnya Ishak tuh tahu kalau anaknya nipu. Suara-suara Yakub, ya kan? Ya. Kemudian bulu isi bulu Esau katanya, ya. Tapi karena Ishak ya tahu sebenarnya itu Yakub, nanti yang akan menanggung akibatnya adalah Yakub. Dan memang apa yang terjadi, Yakub menanggung akibatnya. Esau datang
ya kan? Ketika berkat sudah diberikan kepada Yakub, ya kan? Esau datang mengolah daging itu dengan memasak dan membakarnya, memberikan ke ayahnya. Lah, itu kan tadi kan saya sudah kasih kamu berkat yang paling utama. Oh bukan, itu wah ini Yakub nipu saya ini ya. Tapi sebenarnya Esau itu udah sadar bahwa dari awal mulai dia menjual hak kesulungannya, sama seperti kita orang Kristiani ya. Kita tahu bahwa kita sudah tersesat, tapi kita masih melanjutkan kesesatan kita dengan segala kesombongan kita. Dan terkadang kita akhirnya menggunakan kekuatan kita, bukan mengandalkan. Makanya kata Yesus, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, terkadang orang Kristiani itu tidak cerdik, mudah terpancing, mudah ikut-ikutan narkoba, ya, mudah korupsi, ya, mudah ikut-ikutan menjadi preman, mudah menjadi orang yang brutal, ya. Padahal tidak tahu di balik itu adalah sesuatu kesengsaraan, kan begitu. Ya, ironis kan? Mudah setia kawan yang salah. Ya. Setia kawan yang salah ini. Jadi setia kawan yang salah itu adalah setia kawan melakukan hal-hal kejahatan, menutupi kejahatan, menyamarkan kejahatan. Orang selingkuh kita diam saja, padahal salah. Ya kan? Nah, terkadang itu orang misalnya berbuat jahat, mencuri, kita biarkan. Jadi terkadang orang yang menyampaikan kebenaran kita benci, kita anggap iri, dengki. Nah ini. Jadi persoalannya di situ. Nah ini sering terjadi. Nah akibatnya kita harus kembali kepada Allah. Nah cerita Yakub ini ya ingin mengembalikan bahwa manusia itu ya melakukan tipu daya untuk bahkan saudaranya sendiri ya bisa tidak mendapatkan apa-apa karena keinginan dia untuk mendapatkan sesuatu yang kuasa misalnya. Nah ini yang terjadi dengan Yakub. Akhirnya Esau marah, apa yang terjadi? Ya, Yakub, Ribka pasti memperkirakan Yakub akan dibunuh oleh Esau, ya kan? Dan memang Esau mencari Yakub untuk membuat perhitungan. Tetapi karena supaya mencegah konflik tidak terjadi anaknya itu meninggal, kan tidak mungkin Esau akan membunuh Ribka, mamanya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat catatan pinggir Alkitab, Esau itu membuat yang namanya kebejatan karena mengambil 2 perempuan Kanaan yang tidak beriman sesuai dengan iman Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tadi itu. Ya. Jadi akhirnya nanti Esau itu akan bertobat dan memelihara Ishak dan Ribka, lalu menceraikan kedua istrinya yang perempuan Kanaan yang menyembah ya bukan Yahweh, Elohim, bukan Adonai. Nah, akhirnya Ribka menyuruh Yakub untuk mengungsi ke tempat pak tuanya, Laban namanya, kerabatnya. Jadi pak tua lah bahasanya ya. Pergilah dia ke sana, rupanya di sumur waktu dia haus, dia bertemu dengan Rahel. Nah, ketemu dengan Rahel. Ketemu dengan Rahel, jatuh cinta dengan Rahel. Lalu dia bertemu dengan Laban. Pas pula, ya kan, ketika sampai ke rumah Laban, ya dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dan akhirnya mengatakan bahwa dia adalah anaknya Ribka. Akhirnya diterima di rumah Laban, dan di rumah Laban dia harus bekerja. Langsung dia mengutarakan kalau dia bekerja juga bisa enggak menikahi Rahel. Oh bisa, yang penting 7 kali atau 7 tahun untuk bekerja di tempat saya, kan begitu. Nah, karena melihat Yakub ini mengusahakan segala sesuatu dapat berkat, ya, mengusahakan kambing domba itu berkat, ya kan? Kan ada orang tuh anak buah disuruh mengelola ternak babi, ya babinya mati, ya enggak berkat namanya. Ini beranak pinak terus tuh. Akhirnya Laban itu menjadi serakah, ketamakan tuh menghinggapi Laban. Dia memang berjanji, ya kan, mengatakan akan mengusahakan, ya kan, untuk mengawinkannya dengan Rahel, tetapi berubah pikir. Kita juga sering berubah pikir. Kebaikan yang awalnya kita akan berikan kepada orang itu kita rubah seketika karena masalah, ya itu tadi, harta, tahta, pria atau wanita, kan.
Nah, lalu apa yang terjadi, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih? Ya, menikahlah ya Yakub dan Rahel yang diperkirakan Rahel. Rupanya setelah malam pertama bangun Lea. Ya. Jadi saya sempat dulu pernah ada hamba Tuhan katakan Lea itu juling. Dari mana matanya juling? Di dalam Alkitab tidak ada juling. Tidak mungkinlah masa neneknya Daud juling kan gitu. Daud, Salomo ganteng, ya kan? Yehuda kan anaknya, anak dari, ya kan? Anak keempat dari, ya, Yakub dan Lea kan gitu. Jadi ada juga nih hamba Tuhan bilang Lea juling nih, bahaya nih. Masa mama nenek atau leluhurnya Daud dan Salomo, ya kan? Juling kan begitu. Jadi bukan. Kecantikannya sama, tetapi cintanya itu. Kalau namanya orang cinta, pastilah yang paling cantik Rahel. Dan akhirnya Yakub membuat perhitungan dengan Laban. Ini apa nih? Lalu Lea disodorkan. Ya Lea sebenarnya cinta dengan Yakub, tetapi ya karena memang cinta itu tidak bisa dipaksa. Mungkin bapak-bapak pernikahannya seperti itu. Mau dengan adiknya, tapi lalu dengan kakaknya, atau bagaimana dengan kakaknya, lalu dengan adiknya, ya bisa jadi ya. Itu perjalanan hidup ya. Ini terjadi dalam cerita Alkitab. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya kan, Laban ya tidak baik. Menurut tradisi kami, kalau kakaknya belum menikah, ya kan kakaknya harus menikah. Nah, jadi bagaimana dapatkan Rahel? 7 tahun lagi bekerja, 7 tahun. 7 tahun bekerja, ya kan, supaya apa? Laban itu semakin kaya raya, ya kan, oke lah. Nah, setelah 14 tahun, ya kan, akhirnya dia naik banding lah kepada Laban tadi. Oke lah, dikawinkan dengan Rahel kan. Nah, sebenarnya di sini yang sering terjadi penyimpangan nih. Wah, orang ada aliran sesat atau ajaran sesat. Ya, sesat lah. Bapak Yakub saja punya 4 istri, berarti orang Kristen boleh kawin 4 dong, kan begitu. Nah ini, ya kan, menghalalkan suatu cara melihat cerita Alkitab untuk membenarkan tindakannya, kan begitu. Makanya Yesus katakan, kamu sesat. Ya, dijelaskan Yesus dalam Injil. Ya kan? Musa menulis surat cerai bukan supaya kamu berpisah, tapi karena ketegaran hatimu. Nah, dinaikkan banding lagi seperti Yakub. Bapak Yakub kok bisa kan begitu? Nah, Bapak Yakub itu karena kepicikan dan ketamakan Laban kan begitu. Nah, ini adalah prosesnya itu, akhirnya ya terjadilah pergulatan ya. Lea dan Rahel walaupun saudara kandung itu bersaing untuk mendapatkan anak. Nah, memang menurut tradisi orang di sana atau tradisinya ya Abraham atau tradisinya Ishak, tradisinya Yakub atau tradisinya Laban, bahwa melahirkan anak laki-laki itu adalah suatu anugerah. Makanya Lea melahirkanlah anak laki-laki. Dan ingat, kalau tidak berhubungan seksual dengan istrinya, dia harus, ya kan, sepenuhnya, seutuhnya. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh anaknya Yehuda, ya kan, yang namanya ini ya, yang namanya Or ya, karena dia kawin lalu tidak bersetubuh dengan Tamar, lalu dia mati. Itu jahat di mata Tuhan ya. Makanya tujuan perkawinan itu dalam tradisi Katolik atau iman Katolik itu ya, untuk kebahagiaan, kesejahteraan, memperoleh keturunan, terbuka dalam kelahiran, dan mendidik anak secara Kristiani atau secara Katolik. Jadi kalau kita punya anak tidak dididik secara Kristen, tidak dididik secara Kristiani, kita yang dosa berat. Karena itu janji perkawinan. Jadi bapak-bapak membiarkan anak bapak-bapak misalnya pindah iman, terutama pindah iman bukan menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya dosa berat bapak-bapak itu. Karena tujuan perkawinan itu mendidik anak secara Kristiani. Kalau ada anak bapak-bapak tersesat atau pindah agama, sebenarnya
bapak-bapak menanggung dosa kelalaian namanya. Ya, karena sedapat-dapatnya bapak-bapak harus mendoakan dia terus-menerus, ya. Kalau tidak mendoakan mereka terus-menerus, ya, supaya sebelum meninggal dia harus kembali kepada Yesus, kembali bertobat. Karena berdosa kepada bapa, kepada anak, dosamu diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus, kamu tidak diampuni. Itu adalah orang yang telah dibaptis, lalu dia tidak mau kembali lagi dan menyangkal benar-benar, ya kan, tentang Yesus. Tapi kalau sebelum dia meninggal dia lalu mengatakan dia mohon ampun kepada Yesus, nah, itu akan diperhitungkan Yesus bahwa dia sebenarnya mau kembali kepada Yesus. Karena sudah dibaptis itu materainya kekal abadi selamanya dan menjadi milik Kristus. Satu ekor domba tersesat saja dicari Yesus. Ya kan, Allah akan memperhitungkan segala hal-hal yang sifatnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ini kita adalah milik Kristus. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga, barang siapa menyesatkan anak kecil ini. Nah, itu dalilnya bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau misalnya bapak-bapak lalu membiarkan anaknya, yaudahlah karena dia sudah bunting, ikut suaminya, oh itu sebenarnya ya tidak perlu dikawinkan. Kan bapak-bapak bisa merawat. Ya, saya bukan ekstrim, tapi mengatakan ajaran yang sesungguhnya. Jadi bapak-bapak, tujuan perkawinan Kristiani ya seperti itu. Ya. Jadi jelas. Jadi mendidik anak secara Kristiani, ya. Kayaknya perkawinan Kristiani itu monogami dan tak terceraikan. Dan dalam gereja Katolik sakramental. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini terkadang aneh. Orang Kristiani, orang Katolik, misalnya orang Kristen, dia tidak pernah kawin adat lalu cerai adat. Dari mana pasalnya? Ya kan? Kalau dia pernah kawin adat lalu cerai adat, ya silakan. Ini kawin gereja lalu diceraikan adat. Dari mana rumusnya? Itu yang menceraikan itu akan mendapat yang namanya dosa. Ya, dalam gereja Katolik itu ada namanya dosa sakrilegi. Seseorang yang sudah perkawinannya sakramental diceraikan dengan adat. Padahal dari mana dia kawin adat, dari mana? Kalau orang kawin negara diceraikan oleh negara, silakan ke pengadilan negeri. Ini misalnya kawin gereja misalnya, atau dia seorang Katolik kawin sakramental di gereja lalu diceraikan oleh adat, tidak pernah kawin adat, kecuali dia pernah kawin adat. Ya, maka itu harus dipahamkan. Nah, jadi banyak hal yang memang praktis tetapi itu menyangkut iman. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Yakub ini karena adat. Ya, karena adat istiadat dia ikutlah. Ya kan? Tapi cintanya kepada Rahel. Tetapi akibatnya karena dia istrinya lebih dari satu, walaupun adik-beradik ya tidak akur. Lea dan Rahel saling menyindir, saling nyinyir. Akhirnya Lea bisa mempersembahkan 4 orang anak, mulai dari Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Setelah itu, ya kan, stop. Dia punya anak. Lalu Rahel, rupanya dalam tradisi di sana, seorang pembantu atau gundik, ya kan, itu bisa diserahkan oleh istri yang sah. Jadi istri sah Yakub ini sebenarnya 2. Tetapi karena keinginan Rahel tadi, dia mengikuti tradisi dari neneknya ini ya, neneknya Yakub ya, Sarah ya. Sarah ini kan akibat dia tidak udah umur 90 tahun, umurnya sudah 80 tahun lebih waktu itu ya, mau ke 90, lalu tiba-tiba udahlah, serahkan saja Hagar gundik ini untuk memperoleh keturunan. Nah, itu bayi tabung namanya. Jadi bayi tabung itu sebenarnya bagi ajaran Katolik itu melanggar moral sebenarnya. Bayi tabung kan seperti itu sebenarnya. Karena dulu itu sistem bayi tabung yang menggunakan orang lain, jadi dia tidak bisa memiliki sel telur, jadi dia minta ya pembantunya untuk melahirkan bagi dia, nanti dianggap anaknya. Tetapi kan yang namanya Hagar kan tahu itu anaknya, nyinggung terus Sarah kan gitu. Akibatnya Sarah marah akibat ulahnya lalu menangis. Nah, Abraham tidak tahan karena istri yang sah adalah Sarah. Lalu diusirnya Hagar dengan anaknya Ismail, kan begitu. Nah, ini persoalan nih. Ya.
Nah, jadi begitu juga akhirnya ke cucu-cucunya juga begitu terjadi. Ya kan? Akhirnya si Rahel nyodorkan Bilhah. Nah, dapat 2 anak laki-laki. Tidak mau kalah Lea, nyodorkan Jilfa, dapat 2 anak laki-laki. Tiba-tiba Lea ini karena dia ini melahirkan anak laki-laki 2 dengan 1 anak perempuan. Jadi yang dilahirkan oleh Lea itu adalah 6 anak laki-laki, 1 anak perempuan, Dina namanya. Lalu si Bilha itu melahirkan 2 anak laki-laki, Zilpa melahirkan 2 anak laki-laki. Rupanya Rahel juga bisa melahirkan. Lahirlah Yusuf dan Benyamin. Nah, Benyamin ini ketika melahirkan Benyamin, Rahel meninggal. Ya. Tetapi karena saking cintanya Yakub dengan Rahel, maka Yusuf dan Benyamin ini tidak boleh diasuh oleh orang lain, hanya diasuh oleh bapaknya. Maka pakaiannya yang bagus. Nah, tapi kan ujung-ujung iri dengki hati manusia ini terjadi. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ketika melihat Yusuf? Oh, lihat nih anak kesayangan bapak kita nih, anak emas. Oh, mari kita bunuh dia. Cuman ada kebaikan hati dari Ruben. Jangan dibunuh, kita masukkan saja ke dalam kolam itu. Nah, nanti kira-kira apa? Oh ya, kata Yehuda. Yehuda bilang nanti kita jual biar dapat duit kan gitu. Tapi kita potong jubahnya, kita sampaikan ke bapak kita bahwa ya kan Yusuf mati diterkam binatang. Ya sampailah akhirnya ya Yakub merana. Benyamin tuh tidak boleh. Ya, jadi Benyamin ini anak kesayangannya itu tidak boleh kemana-mana. Dan apa yang terjadi ketika Ruben mau menyelamatkan Yusuf, rupanya saudaranya yang lain tuh langsung menjual dia kepada kerabatnya, para ya kan anak cucunya Ismail. Ya karena dia kerabat, ya udahlah, dijualnya saja Yusuf ke Mesir. Nah, ketika Yusuf itu dibeli oleh Potifar, dipekerjakan di rumahnya, lah istri Potifar pula mau merayu dia, lalu ya membuat Yusuf akhirnya ya harus menanggung akibat yang namanya ya nafsunya si istri Potifar tadi itu. Jadi dipitnahlah dia, masuklah di dalam penjara. Jadi rahasia Tuhan itu begitu sangat luar biasa ya, diungkapkan dalam kitab suci. Nah, di situ rupanya ada 2 pegawai yang punya mimpi. Nah, ada yang tukang roti dan tukang anggur ya. Dijelaskan mimpinya, oh nanti kamu selamat. Nah, ini nanti akan dihukum mati, betul. Nah, lama-kelamaan terjadi kelaparan. Firaun bingung kan dengan mimpinya. Ada 7 sapi atau 7 lembu gemuk, habis itu 7 lembu yang kurus. 7 lembu kurus itu memakan 7 sapi yang gemuk. Bagaimana nih artinya nih? Akhirnya si peracik anggur itu ingat dengan Yusuf kan. Oh ada nih orang di dalam penjara namanya Yusuf. Nah, Yusuf bisa mengartikan itu tepat. Jadi 7 tahun subur, 7 tahun gersang. Makanya bagi kita ada waktunya mudah mencari uang ya. Ada waktunya sulit mencari uang. Terkadang kita nih maunya yang mudah saja tanpa melakukan hal yang sulit. Lupa ke gereja, lupa berdoa, ya kan? Lupa bersosial, ya. Ngapainlah ke gereja, ndak nambah duit di kocek. Aktif terus duit tipis kan begitu. Ngajak orang ke gereja nih susah, kalau ngajak orang karaoke, ngajak orang pesta, betepo, ngajak orang judi nyaman, ya kan? Ada di suatu desa ngundang pastor mau misa, ya kan, syukuran perkawinan anaknya, yang datang misa hanya 3, ya kan, yang datang judi puluhan orang, lalu batal misanya. Susah memang. Bapak-bapak akan menghadapi situasi itu di rumah. Bersyukur bapak-bapak masih ada 1 pendoa, masih selamat, ya kan. Kalau tidak ada pendoa di rumah, jadi jangan sampai istri, anak itu tidak jadi pendoa. Istri
anak ndak ke gereja, ndak dicek. Gampang bah, nanti besar pun berubah. Ndak ada, Pak. Wajib diingatkan, walaupun kita juga pemalas misalnya. Ya, kita kan termotivasi juga. Jadi ke gereja itu bukan investasinya untuk jangka pendek, tapi investasinya akhirat. Sebayat. Nah, ya kan? Jadi investasinya itu luar biasa begitu. Jadi terkadang kita melupakan hal-hal yang prinsip, ya, sebagai orang Kristiani, ya, itu mengingatkan. Nah, apa yang terjadi dengan kisah kitab Kejadian ini menggambarkan suatu situasional hidup kita sebenarnya. Jadi kalau saya refleksikan, sebenarnya kitab Kejadian yang 50 bab ini menjelaskan tentang pertanyaan siapakah Allah itu. Makanya kitab Kejadian ini bagi orang Kristiani ini bukan dihafal, tetapi sebagai bentuk, ya, sinopsis dari kehidupan manusia yang, ya, dia diciptakan Allah, kemudian dia dipelihara Allah, tetapi dia membangkang terhadap Allah, tapi Allah tidak pernah memusnahkannya, tetapi ya terjadilah namanya iri hati sampai pembunuhan, ya, yang terjadi atas Habel, ya kan, darah Habel itu berteriak-teriak, ya, tapi Kain juga tidak dimusnahkan. Karena apa? Allah itu Maha Pengasih. Surat cinta Allah ini begitu besar bagi kita. Kemudian teruslah terjadi perjalanan, ya. Waktu zaman Nuh, ya. Jadi zaman Nuh itu hanya 8 saja orang baik menurut Allah, ya kan. Nuh, kemudian istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 istrinya, dan sebagainya, ya. Bahtera memusnahkan manusia semua, ya, makhluk hidup yang besar-besar tidak bisa masuk, ya kan. Misalnya, ya kan, ada dinosaurus, ya kan, misalnya, itu enggak. Tapi binatang-binatang yang melata, binatang-binatang yang bisa masuk di Bahtera Nuh, ya, diambil sepasang, ya, baik binatang yang haram maupun binatang yang halal, kan begitu. Nah, kemudian, ya kan, Nuh, ya kan, setelah 40 hari 40 malam terombang-ambing, akhirnya tersangkutlah dia, ya. Kemudian ketika dia menyuruh burung merpati itu berputar-putar kembali. Makanya burung merpati itu bisa menjadi merpati pos, penjampai pesan. Kemudian, ya kan, ketika dilepaskan lagi burung merpati, ya, untuk ngecek lagi burung gagak, ya. Burung gagak itu dilempar, tidak kembali-kembali, ya. Akhirnya dilepaskan burung merpati lagi, ya, burung merpati itu kembali membawa, ya kan, zaitun. Nah, jadi perjalanan manusia ya seperti itulah. Terkadang kita memang, ya, kelemahan kita sebagai orang Kristiani ini tidak cermat biasanya. Kita mudah mengampuni karena memang ajarannya mudah mengampuni, ya, mudah berbelas kasih, ya kan. Tetapi sering, ya, pengampunan kita itu membawa, ya kan, malapetaka bagi kondisi situasi kita. Itu terjadi juga. Banyak orang baik ini bisa masuk di tempat ini karena itu tadi, keinginan ingin merubah sesuatu, tetapi, ya, kita tidak cermat. Dan ini memang sering terjadi. Akibatnya kita masuk di tempat ini, ya, masuk di tempat ini bukan karena kesalahan kita, tapi itulah dunia yang menipu kita. Makanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu, kata Yesus, memang benar-benar harus dilakukan. Bayangkan kalau misalnya Yesus waktu itu, ya, tidak menyambung telinga hamba Allah Malkus tuh, ya, makanya Petrus akan ditangkap. Tapi kan Petrus akhirnya dibebaskan. Bahkan Petrus tuh menyangkal Yesus 3 kali. Karena seandainya hamba Allah tadi itu, prajurit tadi, mengatakan Malkus, si Malkus itu mengatakan Petrus lah yang nebas telinganya, ya pasti ditangkap. Makanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ini kan sebenarnya bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu. Jadi kitab Kejadian itu ingin menggambarkan bahwa, ya, ada 4 dimensi dalam kehidupan kita. Yang pertama ada orang yang pintar, ya kan, pintar, ya kan, tapi dia licik. Kemudian ada yang pekerja keras, tetapi dia tidak pintar, mudah ditipu. Itulah Esau tadi itu. Kalau Yakub kan dia, ya, pintar dan licik, ya kan. Kemudian ada yang, ya, tidak pintar tetapi tulus,
seperti Ishak bapaknya. Dia tahu itu suaranya Yakub, tapi dulu sebenarnya kalau orang udah tahu itu suaranya Yakub kan, ngapa lalu dikasih berkat kan? Ya tapi udahlah, karena dia tulus saja, udah mau meninggal. Nah, sering terjadi seperti itu, ya kan? Ada yang tulus, ya kan? Tapi bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Itulah Ribka namanya. Jadi 4 orang ini menggambarkan situasi, dan akhirnya dari keturunan Yakub Israel ini, ya, ketika sudah dibaptis kembali oleh Allah, Israel itu kan, ya, apa yang terjadi? Dia juga harus menanggung akibatnya. Anak cucunya juga akhirnya berkonflik. 2 melawan 10, ya kan? Israel Utara, Israel Selatan. Ya. Dalam prosesnya itu juga, ya, bagaimana akhirnya Yehuda itu menjadi anak yang utama karena Ruben melakukan suatu dosa yang bejat, yaitu meniduri Bilha. Bilha itu kan karena sudah melahirkan anak itu kan sudah menjadi istri bapaknya. Makanya hak kesulungannya pindah. Ya kan? Makanya dia juga sadar bahwa dia bukan anak pertama, tetapi hak kesulungannya didapat dengan cara, ya, menipu abangnya. Nah, itu terjadi juga dengan Ruben. Akhirnya harusnya jatuh ke Simeon dan Lewi, tapi Simeon dan Lewi itu cepat naik darah. Mudah naik darah. Ya. Si Ham yang sebenarnya sudah bertobat ingin mengawini Dina yang memperkosa Dina itu, lalu disuruhlah bersunat semuanya di Sikem. Jadi dari bapaknya si Ham itu bersunat semua. Lalu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi setelah dia bersunat, dulu sunatnya ya pasti sakitnya 7 hari, bahkan ada yang sebulan. Bengkak kan? Diseranglah, dibunuhlah semua laki-laki di kota itu oleh, ya, Simeon dan Lewi. Ya udah. Karena cepat naik darah, hak kesulungannya pindah kepada Yehuda. Yehuda. Walaupun Yehuda melakukan dosa berat, ya. Dosa berat. Mengapa dosa berat? Karena dia meniduri menantunya Tamar. Tidak sengaja. Karena Tamar harus meneruskan keturunan. Tadi saya ceritakan. Karena si Or, ya, tidak mau menidurinya. Lalu si Onan mau berhubungan tetapi tidak memasukkan sel spermanya ke dalam. Nah, itu tadi tidak mau mati juga. Lalu si Sela itu masih kecil. Nah, akhirnya Tamar, ya kan, menuntut. Karena dalam tradisi di sana itu perempuan yang tidak dapat melahirkan anak, apalagi anak laki-laki, itu dianggap sundal. Nah, maka dia harus menyundalkan diri pakai telukung. Lalu akhirnya dia lakukan, ketika dulu jangan pikir, ya, ada perjudian, ada tempat minum-minum, ada tempat pelacuran. Jadi zaman itu udah sangat ini yang terjadi di kebun sawit kan. Dapat duit, ya kan, ada ajojing, gaji 5 juta habis semalam, main judi, main tepo, ya kan. Kondisi, ya, itu terjadi terus, akhirnya tidak bisa. Lalu akibatnya apa? HIV/AIDS, ya. Jadi ada seorang, ya, dia Katolik, dia itu bekerja keras untuk istrinya, lalu istrinya meninggal dulu. Dia tidak tahu kalau istrinya kena HIV/AIDS. Ya, rupanya dia tinggalkan di camp, lalu istrinya itu main sana sini dengan laki-laki lain. Pulang ke kampung dia kena HIV/AIDS. Nah, itu ketika dia tahu tuh, dia nyumpah istrinya yang sudah meninggal dunia, ya kan? Bahkan tidak mau mengampuni istrinya yang sudah begitu, ya itu. Dan ini persoalan-persoalan yang terjadi dengan masyarakat kita. Bahkan masalah narkoba ini menjadi persoalan yang sangat rumit dan kompleks, ya. Ada satu dusun di satu kabupaten tuh katanya semuanya pemakai, dari kepala dusun sampailah penduduknya, karena memakainya tidak sengaja katanya. Awalnya ajojing, minum-minum, ya kan, pesta-pesta, tepo-tepo, mabuk-mabuk. Kurang ngangkat nih, tambah bubuk-bubuk yang enak nih, rupanya, ya kan, sabu. Selesai dah, ya kan. Nah, Kalimantan Barat menghadapi zona merah, ya. Studi observasi yang saya lakukan misalnya di Airupas, misalnya ke Ketapang, kemudian di beberapa daerah-daerah yang kantong-kantong orang-orang Kristen itu, ya,
Bahkan disinyalir di beberapa gedung gereja itu ada bekas-bekas sampah narkoba, ya. Nah, bayangkan, narkoba sudah masuk gedung gereja, sudah masuk rumah-rumah ini, ya kan? Ini bahaya nih. Di Thailand itu terjadi, ya. Istilahnya kalau di Katolik itu paroki, ya. Jadi, tapi ini Buddha, ya. Jadi dari mulai biksu utamanya, ya, kayak pastor parokinya lah kalau di Katolik itu, sampai semua pastor rekan-rekannya di stasi-stasi itu pakai itu. Jadi bingung umatnya karena tidak ada lagi pastor parokinya. Rupanya kalau di Buddha itu, dia kepemimpinannya itu dia harus nunggu yang sama alirannya. Nah, semua biksunya itu ditangkap oleh polisi di Thailand karena menggunakan narkoba. Nah, itu. Nah, bahaya narkoba ini berat, ya. Disinyalir juga narkoba yang masuk ke Kalbar itu tidak keluar dari Kalbar, dikonsumsi orang Kalbar. Manusia Kalbar 5 juta lebih. Bayangkan kalau misalnya 2 ton kemarin tidak ditangkap, bagaimana kita? Ya. Itulah yang membuat kita ini terjebak dalam situasi ini. Nah, ini dampak-dampak yang sangat bahaya, penyakit sosial yang akan kita hadapi dalam pewartaan kita. Nah, kitab Kejadian juga mencatat, ya kan, bagaimana Lot itu, ya, sebenarnya bukan hanya masalah percabulan yang terjadi di Sodom dan Gomora, ya. Ya, kata sodomi itu kan sebenarnya dari Sodom. Tapi di sana tuh narkoba tuh udah luar biasa, ya. Malam jadi siang, siang jadi malam, ya kan. Laki-laki tidak mau lagi dengan perempuan, maunya dengan laki-laki, ya kan. Bahkan 2 malaikat Allah tuh mau dipakai, ya kan. Dan kita tahu di sana itu candu udah luar biasa karena saking kayanya tadi itu. Apa yang terjadi? Dia dijungkir balikkan Allah. Tapi 4 orang baik tetap diselamatkan. Cuman satunya tidak percaya, masih menoleh ke belakang, yaitu istri Lot. Tetapi apa yang dilakukan 2 anaknya itu di dalam gua itu kan, marilah kita meneruskan. Kan lucu juga, ya. Walaupun Lot itu kategori baik, tetapi sebenarnya ya agak tidak bermoral juga kan. Karena anaknya ngasihkan bapaknya itu candu, ya, semacam obat perangsang untuk dia bisa memiliki anak. Ya, karena Abraham bapak orang beriman, maka Lot dan 2 anak itu diperkenankan Allah. Karena Allah melihat Lot, ya, kadar baiknya itu masih ada, tapi ya tetap sifat-sifat yang kurang baik itu dibawa oleh anaknya untuk meneruskan keturunan Lot di dalam gua. Bayangkan, anaknya lalu bersetubuh dengan bapaknya dalam keadaan mabuk, ya kan? Hamillah anak pertama, hamillah anak kedua. Marilah kita meneruskan keturunan ayah kita. Padahal sebenarnya ini adalah sesuatu yang, ya, pada zaman itu mungkin dianggap orang ini, ya, tetapi itu dicatat oleh kitab suci sebagai suatu bentuk, ya, dianggap kurang etis lah sebenarnya. Makanya keturunan Lot itu dianggap kurang baik lah. Nah, tetapi mengapa dicatat seperti Yehuda itu, ya? Yehuda walaupun dia berdosa, tetapi karena dia harus bertanggung jawab dengan Tamar, makanya Peres dari Tamar kan dicatat. Begitu juga dengan Daud. Daud yang diberkati Allah, dia juga harus menanggung akibatnya. Ya. Jadi Daud ini jatuh cinta dengan istri Uria. Uria itu panglima perangnya. Karena Uria tahu bahwa Daud sudah meniduri istrinya, makanya dia tidak mau masuk ke rumahnya, dia tidur di teras. Daud menjadi bersalah, ya kan? Tetapi akhirnya karena Daud ini wibawa yang tidak mau jatuh, akhirnya dia menyuruh si Uria itu untuk berperang di depan dengan membawa pasukan sedikit, ya pasti mati Uria, supaya meluluskan keinginan hawa nafsu Daud tadi untuk, ya, mengambil Batseba tadi sebagai istrinya. Oke, diambillah kan, supaya aibnya itu tidak nampak. Tapi kan di mata Tuhan nampak. Akhirnya Nathan mengingatkan dia, ya kan, ada seorang miskin punya anak
domba satu diambil oleh orang kaya. Oh, siapakah dia katanya? Kamulah orangnya. Nabi Nathan mengingatkan dia, akhirnya berguling-guling di tanah, tidur di tanah. Ya, menggosok-gosokkan dirinya di tanah, mohon belas kasih Allah. Karena apa? Kata Nathan, anak hasil hubungan gelap itu akan mati. Itulah abangnya Salomo. Ya kan? Tetapi karena Batseba tidak mau rugi, dari keturunanku lah yang akan meneruskan keturunanmu, kata Batseba kan. Karena dia merasa ini. Makanya dalam silsilah Yesus itu kan, ya kan? Salomo dari istri Uria. Ya kan? Sebenarnya anak Daud. Tapi karena itu, makanya kitab suci tidak pernah menutup-nutupi silsilah. Selalu memberikan penjelasan yang konsisten dengan apa yang dijelaskan. Nah itu.